Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa hadir di masjid ini, bahkan masih banyak pekerjaan yang sudah selesai kita kerjakan. Selawat salam marilah senantiasa kita bacakan. Semoga senantiasa pahalanya tercurah ke junjungan alam ya Ali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diawali dengan seruan, panggilan. Namun bila ada seruan atau panggilan berarti sifatnya khas atau khusus. Karena yang dipanggil merupakan tertentu orangnya. Bukan semuanya, tapi sebahagian dari komunitas itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita hadirin salat Jumat rahimakumullah, ketika ayat ini ada, apakah kita termasuk golongan yang diseru itu? Ini yang menjadi renungan bagi kita. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman. Al-Quran itu adalah petunjuk, yang mana dengan petunjuk itulah kita bisa beraktivitas, bisa beramal dan berbagai-bagai. Keluar dari petunjuk, keluar dari aturan, maka sesuatu yang kita kerjakan itu kebenarannya perlu dipertanyakan. Siapa yang diseru oleh Allah dari ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang telah menyatakan imannya kepada Allah, yang menyatakan imannya, iman percaya, yang telah menyadari sesadar-sadarnya percaya akan keberadaan Allah, menyadari dengan sesadarnya bahwa Allah yang menghidupkan, yang mematikan dirinya. Apa seruannya orang yang seperti ini? Ittaqullah, ittaqullah, takutlah kepada yang kau imani. Takutlah kepada yang kau percayai. Apa maknanya hadirin salat Jumat rahimakumullah? Kalau secara umum makna takwa adalah kerjakan perintah, jauhi larangannya, betul. Namun apakah kita bertahan hanya sampai di situ saja? Apa yang dimaksud dengan perintah dan apa saja bentuk perintah itu dan apa larangan dan bentuk larangan itu? Ini namanya pendalaman. Secara umum, perintah mengerjakan sholat, perintah membaca Al-Quran, perintah zikir, perintah. Larangan, jangan maksiat, jangan main judi, jangan mencela, jangan menggibah, itu larangan. Tetapi hakikat yang sebenarnya dari perintah dan larangan itu apa yang sebenarnya? Sehingga iman yang kita nyatakan kepada Allah betul-betul ada. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kita sering mengatakan bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kekuasaan dan tidak punya apa-apa. Nah, kalau sedemikian rupanya mengerjakan perintah, tentunya bagi yang tidak punya daya, yang tidak punya kekuasaan, itu tidak bisa terlaksana. Tidak bisa mengerjakan sesuatu walaupun dia mengerjakan perintah. Maka disinilah perlu kita sadarkan, ternyata menjalankan perintah itu pun ada caranya. Bagaimana caranya? Maka sadarkan diri kita, bisa kita kerjakan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh,
Kita dikatakan ketika hari ini, detik ini, berada di masjid ini adalah ibadah, menjalankan perintah, menunaikan kewajiban. Tapi tidak cukup sampai di situ hadirin salat Jumat rahimahullah. Kalau bukan karena kudrat dan iradatnya Allah, kita tidak akan mampu hadir di masjid ini. Di sinilah senantiasa perlu kita sandarkan diri kita kepada yang memberi kudrat dan iradat Allahnya itu. Kita ada contoh. Apakah penduduk yang ada di desa kita ini cuma orangnya yang sudah dewasa, yang sudah balik, mukallaf? Tentunya lebih. Kenapa tidak bisa melaksanakan salat Jumat? Kenapa tidak bisa? Apakah mereka tidak ada kudrat? Ada. Apakah mereka tidak ada iradah, keinginan? Ada. Lalu kenapa tidak menunaikan salat Jumat? Ini pertanyaan hadirin salat Jumat rahimahullah. Berarti keimanan yang selama ini dan kudrat, kekuasaan dan keinginan yang dimilikinya itu sesungguhnya bukan datangnya daripada Allah. Bukan datangnya daripada Allah, yaitu dari nafsunya sendiri, yaitu iblis. Ini perlu kita sadarkan. Karena kalau memang kodratnya Allah itu tidak pernah akan salah, iradatnya Allah itu menjurus kepada kebenaran, menjurus kepada kebaikan. Lalu ketika kita melakukan suatu kejahatan, berarti menjurusnya ke suatu tidak baik, maka intropis dirilah dari mana datangnya keinginan itu, sehingga bisa kita membedakan mana keinginan yang hak atau keinginan yang batil. Ini kesempurnaannya, kesemuaannya tergantung bagaimana kadar iman kita kepada Allah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Lalu kita ambil kesimpulan, ternyata berbuat baik punkah kita, meninggalkan maksiat punkah kita, sungguh itu tidak kita mampu bila tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita naikkan tingkatnya kembali, kalau demikian kita bukan apa-apa, kita tidak ada apa-apanya, melainkan ada apa-apanya pada kita, kekuasaankah, hartakah, keahlian kitakah, keilmuan kitakah? Ternyata itu pemberian Allah kepada kita. Kalau memang itu pemberian yang sebenarnya, pasti yang dikerjakan pun akan benar. Tidak mungkin air putih kita taruh dalam teko, kita tuangkan ke dalam gelas, yang keluar air kopi. Tidak mungkin ilmu yang hak, ilmu yang benar disampaikan kepada keburukan atau kemaksiatan. Ini yang sebenarnya hadirin salat Jumat. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Lalu ayat ini sambungannya, wattaqullah, takutlah kembali kepada Allah. 2 kali dalam ayat ini. Yang pertama takutlah kepada Allah, kemudian wattaqullah. Kalau memang tadi sudah kita nyatakan iman kita kepada Allah yang sebenarnya, meyakini bahwa betul kita la haula wala quwwata illa billah, maka wattaqullah, pertahankanlah itu. Pertahankanlah itu, jangan sampai goyah walaupun dihadang oleh badai. Sekali menyatakan Allah sebagai Tuhan, maka selama-lamanya seperti itu. Sekali kita menyatakan kita beribadah karena Allah, memberi karena Allah, maka selamanya lah seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Ini hadirin salat Jumat. Hati-hati kita dalam hidup ini. Hati-hati. Karena sungguh yang menjerumuskan kita ada 2 bentuknya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jin tidak nampak, nas nampak. Itu menyesatkan kita. Hati-hati. Nah, kemudian ayat ini juga berlanjut kembali. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan.
Bagaimana bukti nyata? Apakah Allah mensorot, memandang, menatap kita? Tidak. Coba kita sadari, biar kita sadar dengan sesadarnya bahwa senantiasa Allah memperhatikan kita. Kita bisa melihat. Kita bisa melihat. Siapa yang memberi penglihatan? Allah. Berarti sesungguhnya yang melihat itu Allah. Berpisahkah yang melihat dengan yang dilihat? Maka sahlah hukumnya. Allah tidak pernah terhijab, terdinding terhadap apa yang kita lakukan. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Hadis Rasulullah SAW mengenai takwa. Ittaqullah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, takutlah kepada Allah. Jadi karena segala yang kita kerjakan ini semua atas pertolongan Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, apapun bentuk aktivitas kita, kita bisa mengajar. Bukankah nyata sifat Allah ilmu kepada kita? Kita bisa bekerja. Bukankah nyata sifat Allah kontrak kepada kita? Bahkan kita bisa hidup pada hari ini. Bukankah nyata sifat Allah hayat sehingga kita hidup pada hari ini? Di mana saja. Ittaqullah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Ikutilah kemaksiatan itu dengan kebaikan. Ikutilah dosa itu dengan pahala. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, maka ikutilah, tutuplah dengan taubat atau memperbanyak membaca istighfar. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia, berakhlaklah dengan sesama kita bi khuluqin hasanatin, dengan akhlak yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah mengatakan, sebaik manusia adalah yang paling banyak memberi kontribusi atau memberi masukan, atau yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhiri ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasulullah, salah seorang dari kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia cinta kepada saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Berarti yang jelas sebagai kesimpulannya adalah sandarkan diri kita senantiasa kepada Allah. Dan yang kedua, kalau kita memang beriman kepada Allah, cintailah saudara kita sebagaimana mencintai diri kita. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaat.